Ya. Nah, sekarang kerangka berpikir dan sistematika dalam bab 1. Nanti kita ini perdalam, coba papan tulisnya belum ada. Silahkan Gentian, sehalaman baca Neng dulu nih. Halaman 1. Kerangka berpikir dan sistematika. Terus sehalaman. Bab 1, tema dan materi. Yang pertama ada latar belakang pendidikan Pancasila. Yang kedua, kebijakan nasional pembangunan bangsa dan masyarakat. Nah, itu ya. Kita bahas dulu satu halaman. Apa kira-kira Mas penjelasannya? Halaman 1. Nah, ketika kita belajar, maka saya harapkan punya kamus besar bahasa Indonesia dalam aplikasi ya. Jadi misalnya sistematika, naon itu teh. Nah, kamus besar bahasa Indonesia ya. Ada ini di HP saya. Kalau bisa nanti setelah ini ada waktu untuk upload ya kamus besar bahasa Indonesia. Ayo Mas, ada yang terini nggak di sini di halaman 1 yang bisa dijelasin? Sistematika apa tuh? Kalau Mas naik motor naik mobil ke sini? Naik motor. Motor. Iya. Apa tuh urutannya naik motor? Naik dulu, jalan, habis itu sampai. Pakai gigi kan? Anu tanpa ini nggak posnelan? Pakai metik Pak. Metik. Iya. Iya. Kalau metik nggak mungkin giginya masuk ya dalam keadaan mati. Gas aja. Iya. Kalau giginya itu kan bisa dalam keadaan diam tapi giginya masuk satu kan bisa. Kalau metik nggak mungkin ya. Langsung ya. Terus setelah itu, jadi langsung di ini aja starter. Jadi Ibunya. awalnya itu dipanasin dulu Pak, kayak 2 menit gitu. Eta. Iya. Dipanasin dulu, habis itu dipakai jalan dan sampai sini Pak. Nah itu namanya sistematika. Jadi urutan. Neng kalau bangun tidur apa urutannya nih? Apa yang dilakukan bangun tidur? Aku kalau bangun tidur baca doa Pak, alhamdulillah. Terus? Sholat. Nah itu. Terus sholat ya. Berarti nggak wudhu tuh. Nah itu maksud saya tuh. Ya ke kamar mandi dulu, wudhu dulu, baru sholat, gitu ya. Nah itu sistematika tuh. Ya. Nah tema saya kira ngerti ya, tema itu ya judul lah. Kemudian materi, latar belakang pendidikan Pancasila. Nah jadi pada tahun 1998 sampai 2016 itu nggak ada itu pendidikan Pancasila di kampus. Pancasila terlupakan. Mengapa terlupakan? Karena sebagai epoira ya, rasa gembira terhadap zaman Pak Harto di mana Pancasila itu sebagai alat pukul bagi lawan politiknya. Jadi kalau orang menentang Pak Harto tuh bilangnya itu kalau nggak PKI itu anti Pancasila. Seperti itu. Ya, maka ketika Pak Harto turun tuh sesuatu hal yang menjadi senjata Pak Harto itu dibuang lah begitu ya. Itu 98 sampai 2016 muncul undang-undang itu berapa tahun tuh? Ya 18 tahun ya kurang lebih. Nah ini latar belakang mengapa ada pendidikan Pancasila. Nanti di dalamnya itu terdapat 8 problem bangsa Indonesia ketika buku ini ditulis. Nah ini bukunya yang dipegang. Simpan aja dulu barangkali repot. Sini bawa apa-apa. Ya, kalau bisa lupa sayanya ya. Gitu ya. Jadi dilupakan. Lalu selama itu ya tidak ada itu mata kuliah Pancasila di kampusnya. Jadi di dalam hidup itu ada yang dinamakan dengan dialektikal Hegel. Jadi tesa, antitesa, sintesa. Apa itu? Tesa itu
pendapat orang, lalu yang bertentangan itu namanya antitesa. Nah, sintesa itu adalah gabungan antara yang tesa dengan sintesa. Misalnya contoh ini kaitannya dengan Pancasila ya. Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa presiden dipilih oleh MPR untuk Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kemudian dirubah menjadi dipilih oleh rakyat. Sekarang itu tambah bangkrut Indonesia, tambah terpukul. Tadinya punya pemikiran bahwa diharapkan karena dipilih oleh rakyat langsung menghasilkan pemimpin yang lebih baik, begitu. Itu dasar pemikirannya. Mengapa presiden dipilih oleh MPR dirubah oleh rakyat? Ya. Asumsinya, anggapannya bahwa tidak mungkin seluruh rakyat disogok. Ternyata bisa itu rakyat disogoknya. NPWP itu nomor piro wani piro. Nah itu tesa, sintesa, tesa, antitesa, sintesa. Kemarin ketika sekitar pemilihan presiden itu Anies itu dianggap antitesa Jokowi ya. Menurut seseorang namanya Julpan Lindan. Nah itu latar belakangnya. Jadi Pancasila terlupakan, lalu ini kacau banget ini ya. Maka muncullah di tulisan di sini adalah 8 persoalan bangsa Indonesia ya. Misalnya bayar pajak tidak sepenuhnya pada bayar, dekadensi moral ya, kemudian narkoba, kemudian teroris. Sekarang sepi nih, udah berapa lama ya? Biasanya apa-apa teroris untuk mengalihkan isu ya, mengalihkan isu di mana ada isu tertentu dialihkan melalui diantaranya itu. Nah ini latar belakang mengapa ada pendidikan Pancasila. Kemudian yang kedua, kebijakan nasional, pembangunan bangsa dan karakter. Nah apa itu pembangunan? Pembangunan adalah usaha sadar dan terencana suatu bangsa untuk memperbaiki negaranya, ya, negaranya dan rakyatnya, namanya pembangunan. Saya kebetulan S2-nya itu salah satunya ekonomi pembangunan. Jadi ada ilmu ekonomi pembangunan itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana negara berkembang itu menjadi negara maju ya. Ternyata teori itu hanya bisa dilaksanakan di sebagian negara, di antaranya Korea Selatan. Itu negara yang berkembang, itu penghalusan. Sebetulnya negara mundur ya. Itu menjadi negara maju Korea Selatan. Itu sumber inspirasinya itu dari Quran itu. Presiden Korea Selatan tahun 1970 pergi ke Indonesia dan keliling. Terakhir itu ke Masjid Baitur Rahim. Kemudian dia melihat ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak merubahnya. Apa itu? Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Korea dan menjadi jargon, menjadi sumber semangat bagi orang Korea Selatan untuk menjadi negara maju. Dan itu berhasil. Jadi kegagalan negara berkembang menjadi negara maju itu adalah faktor utamanya adalah budayanya. Ini karakternya tidak bisa berubah. Itu ya. Ini sekarang apa? Jargon negaranya 996. Oh, apa itu 96? Bekerja sehari 9 jam dalam waktu seminggu 6 hari. Jadi Sabtu berangkat. Itu sekarang sudah hampir sama dengan Amerika ekonominya. Jadi LRC yang kita benci itu banyak orang ya. Dia mampu mengurus negaranya, mengurus rakyatnya, kemiskinan teratasi satu generasi kata Prabowo itu 40 tahun. Itu rumusnya. Salah satunya adalah 996. Kemudian yang kedua ada yang namanya 3-4 ilmu ya. Sains, teknologi ya, kemudian art, kemudian matematik. Jadi ada 4 disiplin ilmu, minimal 4 itu
yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan manusia. Di antaranya di Jakarta itu bagaimana merubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi apa itu, lupa saya. Itu ya. Itu ilmunya ada 4. Tapi ada yang bilang 5. Jadi sains, teknologi, kemudian matematika, informatika ya, ada 4. Itu sampah menjadi apa, lupa di DKI itu. Sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi manfaat. Itulah kemampuan manusia. Contoh lain misalnya di Saudi Arabia itu tanahnya tandus, lalu dia ngebor 1 kilometer, 1000 meter ke dalam itu ada air. Sekarang menjadi tanah subur. Nah itu kehebatan. Sama Republik Rakyat Cina itu mengebor 1000 meter dalamnya, keluarlah air. RRC itu negara satu-satunya negara yang tidak punya sungai itu, tidak punya laut. Sungai sih ada, laut. Jadi semua satu hamparan tanpa diselangi seperti Indonesia itu ya, antar pulau ada laut. Nah ini pembangunan karakter itu baik buruk ya. Nanti kita secara khusus kalau mau pelajari saya kasih. Jadi sebagai orang yang ramah, orang labil itu contoh-contoh karakter ya. Nah, kalau karakter Nabi itu ada 4 tuh, sidik, batonah, tablik. Ya. Stab itu, S-nya sidik, tablik, A-nya amanah, batonah. Ini karakter ya. Kebijakan nasional, pembangunan bangsa dan karakter. Setiap profesi itu punya karakter masing-masing. Nah kalau transformasi terjadi perpindahan profesi itu butuh satu energi yang besar ya. Pak Amin Rais itu sebetulnya pada tahun 99 80% berpotensi jadi presiden. Cuma karena karakternya sebagai dosen tidak bisa luntur, maka ditawari jadi presiden itu nelpon dulu ibunya. Bu, saya sudah ketua MPR, teman-teman ngusulin presiden. Jangan nak, katanya. Sudah cukup lah gitu. Nah itu karakter dosennya itu masih melekat dan dia nggak enak juga, cuma 7% pemenang peluang jadi presiden. Akhirnya sikap seperti itu dimanfaatkan oleh Gus Dur. Ya. Nah, Gus Dur juga sama itu, PKB-nya cuma berapa persen, yang tinggi kan PDIP waktu itu 35%. Itu banyak misalnya yang berubah profesi itu gagal ya. Sandiaga Uno nyalonkan wakil presiden gagal. MZ mimpin partai P3 Reformasi gagal. Tanti Abeng manajer 1 miliar menjadi menteri masuk penjara. Ya ada juga yang berhasil, tapi belum ada penelitian berapa persentase orang yang pindah profesi itu jadi berhasil. Termasuk Gus Dur ya, pemimpin agama jadi presiden gagal itu karena tidak selesai 2,5%, 2,5 tahun. Ini jadi kita belajar itu harus memahami kata per kata. Kalau masih ada yang belum paham, maka bukalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi saya perlihatkan cuma lagi rekaman. Any question, please? Neng, lanjut Neng, halaman berikutnya. Yang ketiga ada landasan hukum pendidikan Pancasila. Kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Yang keempat ada visi dan misi. Yang kelima tujuan pendidikan Pancasila. Yang keenam desain mata kuliah. Ya, yang ketujuh kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini karena kagok nih. Satu dulu ya. Landasan hukum pendidikan Pancasila. Nanti ada undang-undangnya. Tahun berapa itu? 2000. Ada. Nah itu ya. Harus ada landasan hukumnya supaya tidak terombang-ambing. Kalau sudah ada landasan hukumnya dalam bentuk undang-undang itu pasal 35. Intinya bahwa harus menyelenggarakan ya, pendidikan PKN dan Pancasila di semua kampus apapun jurusannya supaya
Pancasilais ya, calon sarjana itu jangan sampai pinter tapi bertentangan dengan Pancasila ya. Kemudian kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Nah, konsep itu draft ya. Nah, kerangka itu ya seperti rumah itu ada kerangkanya. Pancasila juga ada kerangkanya. Kemudian visi dan misi. Jadi visi itu adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai. Dan misinya itu adalah menjalankan apa yang menjadi visi. Jalan yang harus ditempuh dalam rangka mencapai visi itu adalah misi. Nah, visi besar bahasa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur itu apa ininya, indikatornya? Jadi adil itu dalam arti luasnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa maksudnya? Jadi kalau orang bersalahnya kecil ya hukumannya pendek. Kalau orang kesalahannya besar maka hukumnya harus berat. Hari ini dan di sini itu menurut Mahfud MD sebanyak 92%. Mahfud MD itu Menkumham ya, calon wakil presiden yang gagal. 92% ya kepala daerah itu dapat bantuan dari Bohir. Bohir itu orang kaya yang menyumbang untuk kampanye. Jadi arus uang tuh dari Bohir ke calon kepala daerah. Dari kepala daerah itu dibagikan ke rakyat. Nah, karena kepala daerah itu dapat pinjam maka dia harus bayar. Bayarnya apa? Dengan menjual jabatan dan menjual proyek. Ini arusnya. Jadi korupsi itu adalah semua terlibat ya, semua kalangan itu. Karena begitu. Untuk jadi calon presiden itu 9 triliun. Triliun itu berapa orang ininya? Nolnya. 12 apa 9? Triliun itu sabar nol. Kita hitungnya. 9 triliun. Coba kita lihat, Gus Dur menjadi presiden, Amin Rais menjadi ketua MPR, Akbar Tanjung menjadi ketua DPR, Megawati menjadi wakil presiden tahun 99 tanpa uang. Itu pemilihan secara perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara Pancasila bukan negara demokrasi, tapi negara musyawarah sesuai dengan sila keempat daripada Pancasila itu sendiri. Ini Mahfud MD dia bilang kasihan Pak Harto digulingkan. Ya. Dengan asumsi Pak Harto turun itu korupsi KKN semakin menurun, bahkan tidak ada. Ternyata semakin parah sekarang. Nah, sumber pemikirannya penyebabnya adalah karena pemilihan langsung itu. Saya tahun 2003 itu calon bupati itu sudah siap 3 miliar cukup untuk satu kursi itu 100 juta ya 30, cuma karena mau dikasihkan uangnya dia minta perjanjiannya kalau saya kalah itu harus mengganti 3 miliar ya. Saya memilih surga daripada penjara. Ya. Ya. Dari kamataul hayati dunia, itulah kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah tempat kembali engkau yang baik. Baik dari apa? Dari 7 kesenangan dunia. Ada yang tahu kesenangan dunia? Surat Ali Imran ayat 14. Zuina linnasi hubus sahawati minal nisa. Ya. Dijadikan indah pandangan manusia terhadap 7 perkara. Apa itu 7? Yang pertama perempuan. Ya. Zuina linnasi hubus sahawati minal nisa iwal banina. Banina apa? Anak. Arizal. Juina linnasi hubus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabbi wal fiddati wal khairi musawamati wal an'am wal has
Zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pandangan manusia terhadap apa yang diingini. Syahwat, 1 perempuan, 2 anak, 3 harta yang banyak berupa harta yang banyak berupa emas, perak, kuda pilihan, ya, binatang ternak, sawah ladang. 7 tuh. Nafsu manusia itu 7. Ya. Mas, apa yang diingat 7? Yang satu tuh anak. AWW. Oh iya. Perempuan. Sob, ingetan seberapa 7 teh? Kuda pilihan. Iya, kuda pilihan. Terus kayak sawah, ternak, sama. Sebenarnya tanda diingat dah. Perempuan, kuda pilihan, ternak, binatang ternak, sawah, sama apa ya? Neng, apa 7? Perempuan, binatang ternak, emas terus ininya ke atas ini. Udah. jabatan. Kurang dekat. Jabatan, ayah jabatan. Wanita atau perempuan. Yang kedua anak. Yang ketiga emas. Yang keempat perak. Yang kelima kuda pilihan. Yang keenam binatang ternak. Yang ketujuh sawah ladang. Coba ulangi lagi. Neng, berapa ingatnya dari 7? Gak apa-apa, wajar kalau nggak langsung ingat. Perempuan, anak, emas, perak, kuda pilihan. Gak apa-apa. Berapa itu? Sudah berapa? 4, 5. Mas. Yang satu perempuan, yang kedua anak, ketiga emas, keempat perak, yang kelima kuda pilihan, yang keenam binatang ternak, yang ketujuh sawah. Nah, sawah ladang. Very good. 7 ya. Nanti diulang-ulang gitu. Itu kesenangan dunia tuh. Nanti kalau dijabarkan tuh itu seluruh kenikmatan di dunia. Jadi maksud aja itu kalau bagi perempuan itu laki-laki begitu. Nafsunya terhadap laki-laki. Kembali ke laptop ya. Visi dan misi. Visi itu gambaran masa depan yang diinginkan oleh suatu lembaga atau seseorang. Nah, misalnya Mas, gambaran masa depannya 10 tahun yang akan datang seperti apa? Pendapatannya, istrinya, rumahnya, apapun seluruh aspek kehidupan. Nah, itu. Nah, misi itu adalah bagaimana jalan yang harus ditempuh ketika visi itu ingin dicapai. Begitu, ya. Bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur. Adil tadi saya sudah menjelaskan, membangun keadilan. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini kalau sudah habis diingatkan saya ya waktunya. Sampai jam berapa? 14.20 ya? Belum ya? Udah ya? Ya, jadi itu sudah adil ya, paham ya adil ya? Pokoknya lo melakukan sesuatu yang berat, dihukumnya berat gitu ya. Nah yang ringan gitu ya. Nanti bahasanya itu panjang. Kemudian makmur itu ada indikatornya. Namanya indeks pembangunan manusia. Neng udah belajar ya indeks pembangunan manusia di kebidanan, diajarin nggak? Enggak. Sudah forget money nih. Yang diingat sih gak skill-skill. Iya. Materi yang harus dipakai. Gak apa-apa, itu dalam bahasa menghafal Quran namanya tertimbun. Jadi sesuatu yang sudah kita ingat itu kalau tidak diulang-ulang akan tertimbun.
Nanti kalau dibuka lagi ingat lagi tuh. Nah, coba aja kita juga ayat Al-Quran yang sudah hafal tapi tidak pernah diucapkan itu lupa lagi. Tapi kalau dibuka lagi terbuka lagi. Nah itu ya. Kemudian tadi makmur ya. Kembali kepada makmur. Makmur itu ada indikatornya namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Salah satunya ya. Indeks Pembangunan Manusia itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan itu diukur oleh lamanya sekolah. Semakin lama seseorang itu indeks pembangunan manusia bidang kesehatannya semakin tinggi. Kemudian yang kedua, ini harus di bidang kesehatan itu pasti harus hafal. Diukur oleh itu pendidikan ya. Kemudian kesehatan diukur oleh 2 hal. Yang pertama adalah kematian ibu dan anak pada waktu melahirkan. Jadi semakin rendah kematian anak atau ibunya itu semakin bagus indeks pembangunan bidang kesehatan. Yang kedua, usia harapan hidup. Apa yang dimaksud dengan usia harapan hidup adalah rata-rata orang Indonesia itu meninggalnya umur berapa? Nah itu sangat bisa dihitung ya, 70 atau 65. Semakin tinggi berarti indeks pembangunan manusia bidang kesehatan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, indeks pembangunan manusia bidang ekonomi, namanya daya beli, kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara membelinya. Nah itu. Kalau sederhananya itu pendapatan, ya. Semakin tinggi pendapatannya itu semakin tinggi. Nah itu bidang daya beli. Nah daya beli itu diukur oleh apa? 3 hal. 1 pendapatan, 2 pengeluaran. Ya, yang ketiga memproduksi barang dan jasa. Jadi ada yang dikenal dengan PDB, produk domestik bruto. Kalau daerah itu PDRB, ya, produk regional domestik ya. RB itu bedanya ada R-nya itu regional. Nah itu cara ngukurnya bagaimana? Yaitu ada sampel ya, bisa dari pengeluaran orang, pendapatan orang, bisa dari barang dan jasa yang diproduksi. Itu yang pertama adalah IPM. Yang kedua rasio Gini. Apa itu rasio Gini? Adalah perbedaan antara pendapatan rakyat yang paling tinggi dengan paling rendah. Nah semakin bagus itu adalah yang semakin perbedaannya semakin rendah. Namanya rasio Gini. Menurut Profesor Dr. Jimli Asidiki, dirut ya rata-rata ya, dirut BUMN itu 100 miliar setahun nih. Gajinya 100 miliar. Saya hitung sebulannya 800 bulan. Seorang kepala cabang BRI itu penghasilannya bukan gaji ya. Gaji dengan penghasilan beda. Itu 250 juta. Nah, keponakan saya kebetulan umur 33 sudah menjadi kepala cabang BRI. Umur 33 loh. Tapi santetnya banyak. Jadi hidup tuh ada risikonya. Ketika kita maju itu pasti ya. Pasti santetnya tuh dari mana-mana. Termasuk karyawan yang di dalamnya itu yang merasa dirinya tidak beruntung. Itu nyantet juga. Nah, jadi manusia itu menurut Max Celan itu ada 3 motivasi besar. Yang pertama manusia ingin berprestasi, yang kedua manusia ingin berkuasa, manusia ingin berafiliasi, membangun persahabatan. Nah, setiap diri manusia itu mempunyai perbedaan yang menonjolnya. Jika seseorang menonjolnya motivasi berkuasa, pasti dia banyak musuh. Nah, itu ya. Karena merebut kekuasaan dari orang lain pasti memusuhi itu risiko yang harus diterima oleh orang yang punya motif. Ya para politisi kan itu motivasi berkuasanya tinggi. Nah itu ya. Kemudian yang kedua motivasi berprestasi. Cirinya salah satunya adalah kalau dia ujian pinter tidak mau memberikan contekan kepada yang lain temennya. Nah, iya. Gak mau kasih nanti nilainya lebih besar dari baik. Ya. Kemudian yang ketiga motivasi berafiliasi persahabatan. Ini orang yang ketiga ini dia banyak sahabatan, disenangi oleh teman-temannya, Neng.
tapi tidak punya prestasi dan tidak punya kekuasaan gitu. Nah, seringnya kondangan, uangnya habis ya. Kondangan. Enak kalau diajak ngobrol tuh, ya selalu mengalah gitu. Nah manusia tuh beda-beda tuh. Nah, ada yang menonjolnya persahabatan, ada yang menonjolnya kekuasaan, ada prestasi dan seterusnya. Nah itu ya, visi misi. Rasio Gini tadi. Kemudian tingkat pengangguran di Amerika tahun 2005 itu 2 juta pengangguran. Waktu itu masih kondisi ekonomi bagus. Itu negara termaju aja 2 juta pengangguran. Artinya selalu ada gitu. Cuma pengangguran di Amerika itu digaji. Tapi orang strata sosial yang paling rendah gitu. Meskipun makan tinggal aja ya. Itu ya, rasio Gini, tingkat pengangguran, kemudian tingkat kemiskinan. Nah, jadi negara makmur itu orang miskinnya itu sedikit. Nah, jadi kalau bagusnya tuh belah ketupat itu kayak layang-layang. Yang paling kaya itu sedikit, ya di tengah itu besar, di bawah yang paling miskin kecil. Itu namanya seperti layang-layang. Nah, sekarang itu seperti segitiga sama kaki. Semakin ke bawah orang miskinnya semakin banyak. Itu kurang bagus. Itu ya. Pasti dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Indonesia itu SMP kelas 1 rata-rata pendidikannya. Malaysia sudah SMA, orang Yahudi konon kebanyakan S3. Jadi segala sesuatu yang hasil kerja otak itu orang Yahudi. Ini ya, dicaci tapi dinikmati ya. Biasanya ada orang gerakan apa itu namanya, boikot produk Yahudi, kata su. Kalau memboikot itu harus semuanya. Anda nggak boleh pegang HP, nggak boleh pegang laptop, itu pekerjaan hasil karya Yahudi, harus begitu. Apalagi misalnya saya setuju kata, tapi harus seluruhan. Misalnya Anda sebagai suami masa mau pakai istri cuma separuh, kan nggak mungkin. Semua ya. Ya, misalnya nggak boleh minum aqua. Nah, menurut saya bikinlah produk seperti aqua yang kualitasnya sama dengan aqua, begitu. Jangan boikot aqua. Bikin dulu produk yang lebih hebat dari aqua. Nah itu panjang ceritanya nih Adila Makmur ya. Visi misi. Nah kemudian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu diukur oleh adanya perubahan perilaku, bukan nilai sebetulnya. Nilai akhir daripada pendidikan adanya perubahan perilaku dari anak didiknya itu. Dari yang tadinya tidak bisa mengatasi kebutuhan hidupnya menjadi bisa mengatasi. Ada nanti teori Abraham Maslow.